Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bakir Al-Badri. Saya dari SPAI Kehajian Mutakin, dan kelas saya adalah kelas PAI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan hubungan agama dan negara. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu negara dan hubungan agama dan negara? Saya belum tahu. Di sini terdapat konsep dasar tentang negara. Konsep dasar tentang negara adalah dengan kemampuan intelektual, Soekarno mampu menghasilkan ijtihad politiknya dengan menjadikan Pancasila sebagai wujud ideologi bersama dengan yang secara konsensual bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang etnis, kultur, maupun keagamaan. Oleh karena itu, dalam kesimpulan ini penulis ingin mengatakan: 1. Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau permusyawaratan, dan keadilan sosial dan kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila merupakan sebuah identitas kebangsaan yang membawa nilai integratif atau istilah Soekarno. Semua di samping itu, Pancasila mampu memperkuat sebagai kompleksitas etnis, suku budaya, agama, dan bahkan ideologi. Di sini pun terdapat teori terbentuknya negara. Bagaimana sih teori terbentuknya negara? Teori terbentuknya negara itu, yang pertama ada teori ketuhanan, yang kedua ada teori kekuasaan, yang ketiga ada teori perjanjian, 4 teori hukum alam, dan kelima teori kedaulatan. Di sini dijelaskan bahwa teori ketuhanan adalah penganut teori ini adalah F.Y. Stay, Kenambung, Thomas Aquino, Haller, dan Agustinus. Lewat teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Dan kedua, teori kekuasaan. Nah, yang ini beda dari teori pertama. Kalau menurut para ahli yang mendukung hal ini, negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat memaksakan kemauannya kepada yang lemah. Kekuasaannya yang dimaksud ada dua, yaitu fisik dan ekonomi. Yang ketiga tadi teori perjanjian. Di sini dijelaskan juga teori perjanjian. Menurut teori ini, negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelanggengan hidup bersama. Nah, yang keempat ada teori hukum alam. Teori hukum ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah. Yang kelima ada teori kedaulatan. Di sini teori kedaulatan ada 2 subteori yang berhubungan dengan kedaulatan, yaitu 1 teori kedaulatan negara, yang kedua teori kedaulatan hukum. Dan di sini juga dijelaskan bahwa teori kedaulatan negara yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini adalah Paul Laban dan Jelinek. Yang kedua, teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukan lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Krabe. Di sini pun ada bentuk-bentuk negara. Di sini terdapat bentuk negara itu dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa disingkat dengan Kemendikbud. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu negara kesatuan dan serikat atau sering disebut dengan negara federal. Nah, di sini pun ada relasi negara dan agama.
Bagaimana sih relasi negara dan agama? Relasi negara dan agama di sini ada 4. Yang pertama menurut paham teokrasi, yang kedua menurut paham sekuler, dan yang ketiga menurut paham komunis, dan terakhir menurut Islam. Menurut paham ini yang teokrasi, negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Yang kedua menurut paham sekuler. Menurut paham sekuler adalah memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, yang ketiga menurut paham komunis. Menurut paham komunis memandang hakikat hubungan negara dan agama berdasarkan filosofis materialisme dialektis dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham ateis atau tidak bertuhan yang dipelopori oleh Karl agama sebagai candu. Nah, yang keempat menurut Islam. Menurut Islam relasi negara dan agama itu ada 3. Yang pertama aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya. Nah, oleh karena itu agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan negara. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua, Islam tidak ada hubungan dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan, atau sering kita ketahui tidak punya misi untuk mendirikan negara. Nah, yang ketiga ada Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Di sini saya ditugaskan untuk mencari hubungan Islam dan negara di Indonesia. Nah, dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama Islam itu agama Islam dan negara berkembang menjadi 4 golongan. 1 golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai 2 hal yang tidak terpisahkan. Nah, yang kedua golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dengan pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya, sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma. Yang ketiga ada golongan yang membangun hubungan dinamis dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama berlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. Yang keempat, ada golongan yang membangun hubungan sekular atau ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayom kepada warganya, sehingga masyarakat menjadi diayomi dengan kedatangan pimpinan, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya 2 kali setahun di masjid atau sakatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu. Yang penting juga taat pada rajanya. Nah, mungkin presentasi yang saya ungkapkan mungkin dicukupkan sekian. Jika ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan kepada Tadi kan tentang teori-teori itu kan terbagi 4. ya. Yang pertama itu teori ketuhanan. Ya. Yang kedua teori kekuasaan. Yang ketiga itu teori Yang ketiga teori perjanjian. perjanjian. Yang keempat teori kedaulatan. Bukan yang bukan 4.
Tapi 5. Oh 5. Iya, Berarti 5. berarti yang teori kedaulatan yang kelima. Ya, Nah itu kan teori kedaulatan maksudnya terbagi lagi menjadi 2. ya, Yang pertama itu teori kedaulatan negara. ya, Yang kedua hukum. ya. Nah pertanyaannya, sebutkan satu saja hukum dari teori kedaulatan. Dari teori kedaulatan, Contoh hukumnya. hukum dari teori kedaulatan. Iya. Mungkin seperti yang tadi kan kita ketahui bahwa teori kedaulatan hukum yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Krabi. Nah di sini seperti hukum memegang peran tertinggi. Jadi hukum contohnya hukum yang ada di Indonesia, hukum kalau ada kejahatan kriminal, ya, Gitu. ya kriminal seperti pembunuhan seperti itu, pasti di situ yang didahulukan adalah hukumnya kan di dalam semua hukum itu ada pasal-pasalnya tertentu gitu, ada pasal-pasalnya. Jadi di mana hukum itu dijatuhkan pasti karena alasannya ada di pasalnya itu. Jika kita membuat kesalahan itu seperti membunuh, nah, kita akan dipenjara sesuai dengan pasalnya itu. Jadi di sini adalah hukum memegang peran tertinggi. Jadi hukum itu perannya tinggi itu bagi negara itu. Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah bisa. Terima kasih. Mungkin dari yang lain, ya silakan Kak. Kenapa negara Indonesia ditetapkan Pancasila? Karena Pancasila itu kan dasar negara. Ya, karena dasar negara Indonesia itu Pancasila gitu. Dari kita melihat dasar misalkan kita kan sudah ditentukan nih ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada keadilan sosial. Nah, kita itu harus melihat dasarnya, karena dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Wah, Oke. ya. Terima kasih Kak. Yuk, dari yang lain ada? Cukup. Ya sudah cukup saja. Cukup ya. Kita tutup diskusi ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ada manfaatnya. Mungkin cukupkan sekian dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.